Oke, Sobat Pandit, kembali lagi bersama gue di So Jadi Pandit. Dan kali ini gue akan bahas preview dari beberapa match di Liga Eropa. Kita mulai dulu dari IPL ya. IPL main besok, hari ini. Itu ada beberapa match yang cukup seru. West Ham lawan Newcastle ya. Ini juga ya, West Ham kita tahu sendiri ya, tim yang cukup konsisten musim ini, walaupun ya tetap aja ya kualitas West Ham ya segitu-segitu aja. Lawan tim papan besar pasti selalu kerepotan. Tapi West Ham ini kan di peringkat 5 sementara kan. Dan kalau mereka bisa menang pada pertandingan kali ini lawan Newcastle, mereka akan geser United di peringkat 4. Jadi mereka butuh ini, dan Newcastle yang sedang lagi bagus-bagus, lagi cukup bagus lah. Lagi 2 pertandingan terakhir kan mereka menang ya, kalau nggak salah. Coba gue cek. Iya, bahkan 3 pertandingan terakhir loh mereka menang. 1-0 lawan Leeds, 3-1 lawan Everton, dan 1-0 lawan Aston Villa. Jadi ini juga nggak bisa diremehin. Karena dengan datangnya pemain-pemain baru, Newcastle jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Terus Arsenal dan Brentford, ya kita tahu di pertemuan pertama Brentford bisa ngalahin Arsenal 2-0 ya. Tapi sekarang keadaannya berubah, Arsenal juga sudah jauh lebih baik, jauh lebih konsisten. Sedangkan Brentford ini, coba kita lihat dari 5 pertandingan terakhir mereka tidak menang sama sekali ya. Mereka kalah 4 kali dan imbang 1 kali. Jadi harusnya si Arsenal bisa menang kalau semuanya berjalan dengan lancar. Aston Villa lawan Watford, ya Aston Villa nggak terlalu menarik lah. Ya, Aston Villa punya segala peluang lah untuk menang. Terus Crystal Palace lawan Chelsea. Nah ini juga Chelsea ini kan baru jadi juara ini, dan mereka cukup konsisten secara hasil ya. Tapi secara permainan tidak sebagus waktu itu, tidak sebagus paruh pertama lah. Dan kelihatan 3-4-3-nya Tuchel ini kan sudah mulai bisa dibaca oleh lawan-lawan. Dan kita lihat Crystal Palace ini mungkin secara peringkat mereka berada di peringkat 13 sementara, tapi sesekali mereka itu bisa merepotkan loh. Mereka tim yang tricky, tim yang kalau lu membuat kesalahan sedikit aja dia bisa dihukum. Terus Liverpool lawan Norwich, ya Norwich kita tahu sendiri peringkat berapa ya, peringkat terbawah kan kalau nggak salah ya, peringkat 18. Sedangkan Liverpool, ya it's Liverpool menurut gua. Nggak ada alasan menurut gua untuk kalah tuh, nggak ada. Terus Southampton lawan Everton, ini juga ya tim ini 50-50 match. Walaupun Everton sekarang peringkat bawah, tapi it's a 50-50 match kalau menurut gua. Karena Lampard pun walaupun hasilnya kurang memuaskan, tapi setidaknya membawa membawa angin segar lah. Terutama ada pemain baru seperti Van de Beek, terus ada Dele Alli itu yang bisa membuat ya setidaknya keluar dari zona degradasi dulu Everton. Masa Everton degradasi, kan gak lucu. Terus ini minggunya kita dapat big match ya, antara City lawan Tottenham Hotspur. Ya City kita tahu sendiri sedang dalam performa yang menggila ya kalau gue bilang. Sedangkan Tottenham dari 5 pertandingan terakhir mereka kalah 3 kali loh. Lawan Chelsea, lawan Southampton, lawan Wolves. Jadi, dan mereka waktu itu kan kalau nggak salah 3 kali kalah berturut-turut kan. Iya, 3 kali kalah berturut-turut di liga. Ini yang menurut gue sangat ironi ya terjadi dalam Tottenham Hotspur. Terutama seorang Harry Kane yang musim ini sangat jelek mainnya. Jadi ini menurut gue bisa dibabat lah sama City. Harusnya dengan penampilan City, dengan track record, dengan konsistensi musim ini, City harusnya bisa menang. Walaupun menurut gue nggak terlalu besar ya, mungkin 2-0, 3-1 mungkin. Ya, kayak gitulah. Terus Leeds lawan United, kita tahu sendiri Leeds bermain terbuka. Tapi United, gue kalau preview United gue bingung bahas apa. Karena United ini bisa main suka-suka dia. Kadang bisa main bagus, kadang bisa main jelek. Suka-suka dia benar-benar. Jadi gue juga tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi.
Jadi kita lihat aja nanti lah. Kita lihat aja nanti kejadiannya gimana baru kita review. Terus Wolves lawan Leicester ini juga cukup seru papan tengah. Kita lihat aja itu dari IPL. Oke, sekarang ke La Liga. La Liga kita ada beberapa match. Atletico lawan Osasuna, kita tahu sendiri Atletico formnya lagi jelek lah. Gue nggak usah basa-basi, pokoknya jelek lah. Dalam arti mereka nggak konsisten. Mereka menang juga menang tipis. Dari 5 pertandingan terakhir mereka cuma menang 2 kali, dan menangnya juga 3-2 dan 4-3 lawan Valencia dan juga Getafe. Dan kalau lihat Atletico Madrid musim ini paling menurut gue paling buruk adalah di lini pertahanan. Ya itu sangat buruk untuk Atletico. Untuk sekelas Atletico ya, sangat buruk pertahanan mereka musim ini. Jadi ya Osasuna juga memang tim papan bawah ya, tim peringkat 9. Jadi harusnya si Atletico bisa menang ya, harusnya. Kalau mereka nggak menang sulit untuk masuk 4 besar jujur. Terus ya Madrid lawan Alaves. Alaves ini peringkat bawah loh. Kalau nggak salah peringkat 3 bawah ya. Iya, peringkat 18. Tapi Madrid ini juga lagi angin-anginan mainnya. 5 pertandingan terakhir mereka cuma menang sekali loh. Ini bisa dicatat, dan mereka cuma cetak 3 gol dari 5 pertandingan terakhir. Ini yang menjadi PR. Konsistensi yang mereka hadapi sekarang ini, apakah bisa mereka menghadapi Alaves seperti di pertemuan pertama mereka menang 1-4? Apakah bisa? Kita juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu jujur. Kita lihat aja nanti ke depannya. Kita lihat aja nanti setelah match. Tergantung Ancelotti, apakah dia bisa. Setidaknya kalau pemain inti lu nggak bisa perform, ya lu ganti. Sesimpel itu kan. Dia tuh jarang mau ganti seperti itu. Gantinya menit 70-80 ya udah habis. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa. Terus Sevilla lawan Espanyol kemarin baru nahan imbang Barcelona ya 2-2 lawan Sevilla peringkat 2. Ya Sevilla juga butuh poin, butuh kemenangan, karena mereka sedang dalam tren kejar-kejaran dengan Madrid. Jadi poin-poin seperti ini nggak boleh hilang. Terus ada Barcelona Valencia. Nah Barcelona juga ini 2 tim alot menurut gua. Valencia mungkin musim ini it's not good enough ya, nggak terlalu bagus lah secara performa, tapi sewaktu-waktu dia bisa menghukum, karena mereka juga tim tricky termasuk. Dan Barcelona kita tahu sendiri, mereka kemarin habis seri, bahkan 2 pertandingan terakhir seri. Dengan banyaknya pemain yang datang, Xavi belum bisa membuat tim ini bermain dengan sangat konsisten, terutama dari finishing. Ini yang penting dalam sebuah sepak bola, efektivitas itu paling penting. Dan Barcelona soal efektivitas sangat tidak konsisten. Mereka bisa sangat efektif pada saat melawan Atletico, tapi pada saat melawan Espanyol, pada saat melawan Napoli, they gone aja, hilang gitu efektivitasnya. Jadi kita lihat nanti seperti apa. Apakah Barcelona akan efektif apa enggak? Kalau efektif kemungkinan mereka akan bisa menang. Walaupun secara mungkin gue mengunggulkan mungkin Barcelona lebih unggul, tapi tipis. Udah paling itu doang dari La Liga. Kita ke Serie A. Serie A itu ada Salernitana Milan ya. Milan kalau nggak menang sih kebangetan ya lawan Salernitana. Atalanta Vio ini juga cukup seru nih. Terus Inter Sassuolo. Ya Sassuolo, Inter ini kan sedang on fire ya menurut gua ya. Dan mereka cukup konsisten musim ini di Liga. Walaupun mereka peringkat 2 ya, semakin digusur oleh Milan karena mereka kalah lawan Milan. Tapi mereka sisa 1 laga. Beda 1 poin dengan Milan, tapi beda 1 laga. Jadi kalau mereka menang, mereka kembali lagi ke puncak. Terus ya udah paling itu doang, Milan Udinese. Ya udah itu doang. Tadi Juve main tadi malam ya, seri lawan Torino. Ya Juve ini kan kita tahu sendiri ya. Kalau soal finishing, soal mencetak gol, Juve ini parah musim ini. Jadi ya nggak heran juga kalau mereka tergopoh-gopoh. Oke, segitu dulu. Kalian boleh komen pendapat kalian kalau beda, dan juga bisa diikutin di IG gue juga bisa. Kalian diskusi sama gue
Gue tunggu diskusi dari kalian. Salam sepak bola.